الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة المولى جعلنا وإياكم من أمة حبيبنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا ونور قلوبنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة لهذا ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, sama kita cintai, kita muliakan segenap para habaib asyurafa as-sulalah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiaiat, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, juga para asatid, juga para hujjat, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang berkenan hadir dalam acara malam hari yang penuh dengan berkah ini, walimatul waqi'ah, acara selamatan tasyakuran rumah yang secara khusus malam ini mengundang kita semua, daripada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, akhirul mahbub Al-Haji Sanusi ibn Haji Sadli. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dibacakan daripada semua madihah, pujian, salawat, salam, juga tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan qiraat surat Yasin, menyebabkan keberkahan yang berlimpah atas hajat beliau untuk rumah yang baru saja dirapihkan, direnovasi. Mudah-mudahan bertambah barakah dan senantiasa mendapatkan barakah, harakah, ma'unah daripada keberkahan Nabi besar Muhammad SAW, dan selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga besar beliau diberkahi sehat wal afiat, panjang umur, saudara dan anak-anak beliau, putra-putri beliau menjadi orang-orang yang saleh salehah, menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat, dan juga orang tua dan mertua beliau. Mudah-mudahan semua Allah berkahi sehat wal afiat. Begitu juga alamin, dan teristimewa para habaib, guru yang begitu banyak, yang madzakarna wahidan yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ilmunya, santrinya, majelisnya, dan Allah jaga beliau serta merta hajat dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua man masa fi hajati akhi, siapa yang berjalan keluar dari rumah untuk menyenangkan, untuk menunaikan, untuk mengkabulkan hajat saudara muslimnya, maka belum dia kembali ke rumah, hajat-hajatnya insya Allah sudah dikabulkan oleh Allah. Sehingga semua yang hadir malam ini insya Allah Allah berkahi semua keluarganya, Allah berkahi, Allah jaga ilmu dari guru-gurunya,
Allah berkahi semua usahanya, Allah berkahi iman Islamnya, Allah senangkan bagi mereka semua yang hadir malam ini mengabulkan hajat saudaranya. Allah tetapkan hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dapat syafaatul uzmah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, pujaan hati kita yang tidak bisa di mana kita berdiri, tinggal, menetap, berjalan dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, bahkan dari satu negara ke negara lain, kecuali selalu kita ingin menghadirkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga salawat inilah yang mencukupi semua dari apa yang kita harapkan di sisi Allah, menjadi perhatian Allah secara khusus, sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan bagi kita semua yang berwasilah kepada Nabi Muhammad. Maka salawat dan salam ini menyebabkan juga atas kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang insya Allah dikumpulkan di akhirat, di telaga haud, di mahsyar, di hisab, di mizan, di jembatan sirat bersama Habibukum Muhammad Rasulullah. Bersama beliau semoga sampai ke dalam surganya Allah. Amin. Saya ingin menyampaikan apa yang sudah Anda hadiri dan sudah diadakan oleh Sahibul Bait hari ini adalah sesuatu turuk min turuk Habibukum Muhammad Rasulullah. Adalah satu jalan yang jalan itu jelas musalsal bisanadihi wa ilmihi ila Habibukum Muhammad Rasulullah. Yang diajarkan adalah ajaran-ajaran yang sanad keilmuannya sampai kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Dulu sahabat Nabi nggak nunggu anaknya dikawinin, pengen Nabi Muhammad datang ke rumahnya. Dulu sahabat Nabi nggak nunggu anaknya dikhitan, nggak nunggu rumah baru dibangun. Mereka setiap hari, setiap jam, setiap menit, tiap detik berebut ingin dekat dengan Sayyidina Muhammad. Ada seorang bahkan budak saya namanya Sorqah. Ini saudara sahabat, budak saya ini orang miskin, gak punya apa-apa. Pengen betul rumahnya diinjak oleh Nabi Muhammad. Dia terus setiap hari nangis, bermimpi kira-kira kapan mimpinya jadi kenyataan, bisa rumahnya diinjak oleh Nabi Muhammad. Saking berharap keberkahan dari kehadiran Nabi Muhammad. Satu hari Sorqah ini budak sahaya, hamba sahaya yang paling miskin, yang hidupnya sab'u yaumin wa ju'u yaumin. Sahabat ini hidupnya hari ini lapar, kadang besok masih lapar, hari ini nggak makan, besok masih kadang-kadang nggak makan, saking miskinnya. Satu hari dia kerja di satu tempat, pulang dibekalin, dikasih hasil kerjanya satu piring bubur harisa. Tahu bubur harisa? Bubur harisa tahu nggak? Bubur Cirebon mulu sih makannya. Bubur harisa. Tuh, tanya tuh. Bubur harisa tahu bubur harisa? Harisa? Bukan Haji Haris, bukan. Bubur harisa, ya ini bubur daging, saudara, ya. Bubur daging ini, saudara, itu adalah makanan yang paling mewah. Jangankan bagi seorang budak, bagi seorang yang memiliki harta pun ini bubur daging adalah makanan yang sangat mahal. Kalau kata kita dapat nasi, bukan kemudian lagi kapsah, sayurnya marah, ada pecak gurame, marjuki, tambah lagi bukan mantap, ya. Senampan udah dibagi 4 sendiri. Sombong gak lu? Yang biasa kayak begini orangnya hidupnya waktu diciptain dari tanahnya tanah tinggi tuh. Ya saudara, macam-macam. Ada orang
orang diciptain dari tanah, ada dari tanah rendah. Tahu tanah rendah? Orang yang susah, ya. Itu dari tanah rendah tuh waktu diciptain. Ya kalau duduknya ini kelihatan, duduknya kelihatan. Ini orang susah tuh kelihatan, duduknya kelihatan. Coba lihat. Itu orang diciptain dari tanah, katanya sih kata guru dari tanah rendah, terus ya, duduk, berkalah. Waktu diciptain dulu tanahnya memang diambil dari tanah rendah. Iya, jadi kelihatan kantongnya sekarang duitnya goceng doang, kita tahu tuh. Nah kalau dia jalan pulang nih, berdiri nih pulang, jalan ke kanan, ke kiri, nggak lurus ya. Ya, dari jalan kanan kiri, kalau ada botol aqua di tendang-tendang gitu. Ya, kelihatan tuh utangnya banyak, duitnya kagak punya tuh. Paham? Ada juga yang diciptain dari tanah tinggi, dia udah sombong, makan nasi kapsa senampan atau berempat sendiri. Ada orang menyuruh, apa lu? Dia orang hidupnya dari tanah tinggi. Tahu tanah tinggi? Itu sombong orangnya. Kalau turun dari mobil mau beli sayur, nawarnya nggak pakai tangan, pakai kaki. Bang, ini sayur kamu berapa duit? Begitu. Nggak mau pakai tangan, bang, berapa bang? Iya, pakai kaki, bang, ini berapa duit? Begitu. Yang jual orang Betawi, pakai gigi. Dia berdiri, dia nggak terima. Lu mau beli apaan? Ini kangkung, berapa duit kangkung? Yang mana? Ini kangkung semua, ambillah goceng buat lu. Emang orang sombong udah disombongin lagi. Sedekah. Paham gak? Idza ra'aitumul mutawaddi'un fatawaddu. Idza ra'aitumul mutakabbiru fatakabbaru fa huwa shadaqah. Kata sama tetangga kalau sombong, fatakabbaru. Ya kita udah saban hari tuh tetangga lewat depan kita, assalamualaikum, sehat pak. Ya jauh. Jangan tinggal di dunia, tinggal aja sama malaikat Malik. Is'aljar qabla dar. Apa itu Bib? Is'aljar qabla dar. Kalau kalian ingin membeli satu tempat, tinggal di satu wilayah, tinggal di satu desa, tinggal di satu kampung, jangan beli dulu tanahnya, jangan beli dulu itu rumahnya. Qabla, ya, is'aljar, sebelum kamu tanya tetangga orang situ gimana hidupnya, orang ahli ibadah, apa kerjanya kang santet. Lihat saudara, ini kita memang benar. Nah kalau guru kiai mau pantas saja tinggal di tempat-tempat yang isinya orang-orang brong semua, saudara. Dakwah buat mereka. Lalu buat kita, ya saudara, akhirnya kita tinggal di rumah kagak seberapa. Akhirnya apa? Kita saban hari ditusukin pakai boneka. Ya. Nah saudara, ya, Nabi katakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini dasar. Kayak antum berangkat dari rumah pakai kendaraan sampai ke sini dengan cara mudah. Begitulah seorang yang punya iman Islam kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir, cirinya adalah dia sering muliain tetangganya. Kalau hidup di dunia cuman ibadah, saudara, ya, apa artinya? Kita diciptain Allah di dunia untuk bersosialisasi dengan tetangga, saudara, sanak famili, ya, handai tolan, ada masjid di situ, ayo berjamaah di situ, kumpul orang di situ, ya, nggak cuma sholat, bainahu wa bainas sajadah, antara dia dengan sejadah aja, yang dicium sama hari sejadah, tangan tetangganya nggak pernah diambil, mulutnya nggak pernah mengucap salam sama tetangga, sama saudara. Ini orang ciri berarti naqisu bil iman, kurang iman ya saudara. Kalau dia hidup di dunia cuma ibadah, paham dong? Ya, hidup di dunia supaya besok dapat akses VVIP adalah di dunia kita sering berlaku baik sama tetangga. Saudara, cukup Nabi guru kita yang paling agung, nggak ada
guru yang paling rahmat, guru yang paling karim, guru yang paling rahim, illa habibukum Muhammad Rasulullah. Tetangganya saban hari lemparin kotoran onta, bukan di tegur dengan kalimat buruk, dilemparin setiap berangkat ke masjid, lempar kotoran onta, habis bajunya Sayyidina Muhammad. Tahawas walau ghadab ala habibukum Muhammad, malah kecewa, tidak senang, lah tabassam ala habibukum Muhammad Rasulullah. Nabi dilemparin kotoran, tersenyum bibirnya. Sampai orang yang nggak ada ditanya, kok hari ini nggak lemparin? Ditengokin sama Rasulullah. Coba ada orang sini, coba orang sering-sering. Jangan kata lemparin kotoran onta. Diperengosin aja, setan lu. Apalagi lemparin kotoran onta. Ya, kita guru Nabi Muhammad, kita berbuat baik. Sehingga Imam Syafi'i berkata, ya ahla bait, hubbukum fardun alaih. Wahai anak cucu Rasul, mencintai kalian wajib bagi kami, seperti yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Ya saudara, ciri berkah rumah. Dia rumah itu bukan cuma diselamatin, tapi penghuninya cinta dengan Rasulullah, cinta dengan ahlu bait Rasulullah, cinta dengan ulama, cinta dengan ibadah, cinta dengan, itu rumah bukan tambah kurang, tambah berkah, lebar kemana-mana. Paham dong? Paham? Makanya is'aljar qobladar. Jadi kalau situ mau melihat tempat enak nyaman, lihat tetangganya, ya, lihat tetangganya, baru beli rumahnya, paham? Baru beli tanahnya, ya. Berkah orang dulu, lihat orang dulu saudara, nggak kayak kita, nggak kenal Gojek, nggak kenal GoFood. Guramenya Marjuki itu berapa itu harganya itu GoFood? Nah, nggak kenal. Orang dulu habis sholat subuh baca wirdul latif, baca salawat ala Habib sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Saudara, apa yang dilakukan orang dulu? Nggak kenal telepon, nggak kenal mobil, nggak kenal motor, nggak pergi kemana-mana saudara. Kalau dia pergi jauh, haji adalah pergi yang paling jauh buat pergi mereka. Tapi lihat, punya anak 15 saya pergi haji. Punya anak 15 saya semua dikasih tanah 1 hektar. Hidupnya kalau pagi bangun tidur, sholat subuh, qobliyah subuh, sholat subuh, apa yang dilakuin? Kemudian baca wirdul latif. Habis baca wirdul latif, baca salawat ala Habib sallallahu alaihi wasallam, keluar rumah pakai sepeda ontel, jalan keliling kampung. Ada Pak Haji nongkrong depan lu, "Assalamualaikum Ji." Orang dulu, dia beneran Ji. Ya saya Haji. Ada yang Pak Haji luar, mampir sini. Tuh. Mampir bentar salaman. Saya Haji. Ini pisang goreng makan dah. Kopi lu sih ngopi. Nggak usah dah. Ini ngomong tanah lu Ji. Ih, berapa duit? Tuh, wah dulu gitu. Kerjaannya beli tanah. Duitnya dari mana? Itu namanya barokah. Nggak ada hidupnya dia tinggalkan Habibukum Muhammad Rasulullah. Saya kasih tahu saudara, saya duduk sama orang tua-tua tuh, kalau saya duduk sama orang tua-tua yang tua, ya, yang ngomong udah pelan, iya. Itu dengar itu omongan, ya, itu ilmu isi, ya. Makanya orang kalau bangun tidur saudara, ini rahasia dapur pribadi sebetulnya banyak para guru ulama, orang-orang soleh, orang tua-tua dulu. Kalau bangun tidur pagi, baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Baca lagi Allahumma salli 'alaihi Allahumma salli 'alaihi Allahumma salli 'alaihi Allahumma salli 'alaihi Allahumma salli 'alaihi. Mobil yang beli Allahumma salli 'alaihi, rumah baru yang beri urusan. Itu berkah rezekinya. Zaman dulu orang gak ada ngapa-ngapain, kerjanya beli tanah, kerjanya pergi haji. Orang sekarang dari pagi dur gelap sampai pulang gelap, sengsara hidupnya. Kerja udah kemana-mana, naik gedung hotel lantai
35 turun loncat. Sampai sekarang hidupnya susah. Salaman gaya dong. Hidupnya bisa sengsara. Wah, orang dulu cuma kerjaan ibadah, pagi bikin kopi, rada kentalan dikit, cuma gulanya kurangan gitu saudara. Kopi kopi hitam nih, ya, airnya panas, gulanya nggak jangan terlalu banyak, airnya didih kalau bisa. Tuh saudara, kopi orang dulu kopi hitam, airnya panas, 2 sendok aja gulanya, jangan banyak, sendok aja. Itu saudara, pagi ngopi belum dapat setengah gelas, pohon rambutannya 10 pohon dibayarin orang rambutannya, mangganya diborong orang, lelenya diempang diborong orang. Kita saudara apa yang mulia? Kalau hidup di dunia cuma kerjaannya kerja kayak celorori loh. Di mana kita hidup di dunia nggak sekedar kerja, saudara. Kita butuh hubungan dengan Allah, Sang Pencipta dunia alam semesta. Dan wasilah untuk berhubungan dengan Allah nggak ada lain, adalah Habibukum Muhammad Rasulullah. Makanya bangun tidur pagi, sholat subuh, baca sholawat. Nggak bisa baca relatif, baca sholawat. Nggak bisa baca sholawat, bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pegang dadanya, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Masih nggak bisa juga, mati aja loh. Tuh saudara, ya paham dong. Jadi itu diajarin melalui rumah berkah. Ya selesai, 2 menit terakhir. Sate mandi bisa yang 150 tusuk. Jadi berkah rumah kalau kita banyakin ibadah. Ini contoh nih, malam ini bacain sholawat, burdah tuh. Itu burdah bukan kalau lagi ngaji di majelis taklim baca burdah. Enggak, burdah jadi amalan hari-hari. Nggak bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nggak bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kalau pengajian taklimnya sebulan sekali baru baca burdah, kesian saudara. Itu saudara sholawat burdah. Kalau antum baca, tahu Hizbun Nasr, orang yang baca burdah 1 kali burdah, maka sama seperti dia baca 1000 Hizbun Nasr. Al-Imam Sayyuti radhiyallahu ta'ala anhu, wal Imam Sultanul Awliya Sibta Rasulullah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau katakan sekali baca burdah sama seperti 70 kali baca Dalailul Khairat. Sekali baca burdah, apa yang dituju? Rumahnya, ya, isi tembok, lantai dasar, sampai cakar ayam, sampai ke atap, itu bakal jadi keselamatan, bakal jadi sejuk, bakal jadi nyaman, bakal jadi enak, bakal jadi cahaya. Yang tinggal di rumah itu semuanya dalam keadaan senang adalah yang rumahnya selalu dibacakan burdah. Belum baca latif nih saudara, baru baca burdah. Belum baca rawi, baru baca burdah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim. Ya, baca ratib luar biasa. Siapa orang baca ratib sehari sekali rumahnya, itu bukan cuma rumahnya, tetangganya 70 depan kanan kiri ditulis dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Tahu Syarah Ratibul Haddad? Antum kalau baca Ratibul Haddad berapa lembar? Berapa lembar? Jawab. Jangan jawab cantengan nih. Jawab. Baca ratib berapa lembar? 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Selesai baca 5 lembar. Penjelasannya itu bisa sampai 2 jilid. 2 jilid tebalnya segini. Dibaca sebulan, setahun belum kelar saudara. Buat ngejelasin ratib yang dibaca maksudnya cuma 5 lembar. Ya, salah satunya Habib Abdul Haddad katakan kalau dibaca sehari sekali di rumah, bukan cuma yang baca,
bukan cuma yang tinggal di rumah itu kebagian, bukan cuma rumahnya dia, satu kampung 70 ke depan, kanan, kiri, belakang semua dapat hasanah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhan, apa yang didapat? Al-Imam Qutb al-Irsyad Al-Ghawthi al-Bilad Al-Sayyid Al-Habib Abdullah Ibn Al-Habib Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu katakan, sekali kau baca ratib, maka hari itu juga Allah bentengi, Allah lapisi, Allah lindungi rumahmu dari 7 lapis langit, saudara. Paham dong? Ya, usahakan selama bangun rumah, jangan sampai ada 1 rupiah pun, 1 dirham pun, 1 dinar pun, 1 dolar pun dari sesuatu yang haram atau hak orang lain yang kita jadikan bagian dari rumah kita, bahkan kita ambil hak-hak orang lain untuk membuat rumah yang mewah, padahal di situ ada hak tetangga, hak saudara, hak keluarga. Oh saudara, saya kasih tahu, 7 turunan yang tinggal di rumah itu nggak ada berkah. Bikin rumah tenang juga bukan bacaan doang, saudara. Bini yang taat itu adalah bikin rumahnya nyaman. Paham nggak? Buat rumah kita itu jadikan bagian daripada hubungan di dalam syiarnya Nabi besar Muhammad. Ya, jangan bikin rumah besar tapi nggak ada milikin hubungan dengan Nabi Muhammad. Maksudnya dua, kalau punya rumah, orang tua dulu nggak bisa di rumahnya dipakai buat pengajian, minimal bikin musolah di rumah. Orang dulu rumahnya panjang kali lebar, saudara, dia bikin kali 2 kali 4 meter, 2 kali 3, bikin musolah, tempat kita sekeluarga sholat ibadah, tamu datang sholat di situ. Apalagi kalau bisa rumah itu dipakai majlis sholawat, majlis zikir, majlis ta'allum, belajar, saudara. Maka Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah dalam kitab Nasihatul Diniyahnya katakan, rumah yang tidak akan pernah dihisab oleh Allah besok di hari kiamat adalah rumah yang sering dibacakan sholawat, yang sering dikumpulkan umat Nabi berzikir, yang sering dihadirkan oleh para umat Nabi, para ulama duduk di rumah itu membahas ilmu agama rumahnya, maka temboknya, tiangnya, sampai ke menaranya tidak akan pernah dihisab di yaumil akhir berkat rumah yang dijadikan majlis ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira saudara, mudah-mudahan itu pegangan buat kita semua. Apa yang saya sampaikan, saudara, jangan sampai tadi nau'un min ta'amil miskin terjadi, kasih jadi kandidat. Ya, mudah-mudahan cukup barakah, bawa hasanah, pegang baik-baik, tanya sama guru apa ampalan ilmu yang bagus. Ya itu dia tadi, jangan tinggalin sholat di rumah, jangan sampai nggak ada zikir. Sekurang-kurangnya kata Nabi, sehari sekali aja baca 5 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu salah satu diantaranya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai amana rasul bima unzila min rabbi wal mu'min. Nabi yang bersabda di dalam kitab Syarafat Umat Muhammadiyah, dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Buqiyatul Mustarsidin, dan banyak kitab ulama lainnya, itu orang rumah kalau dibaca sehari, itu bacaan atau dia baca ketika keluar rumah, kata Nabi SAW, maka jangankan orang yang akan berlaku jahat, malapetaka, bencana, musibah, binatang yang paling buas ketika bertemu orang yang membaca 5 ayat terakhir ini, saudara, maka niscaya Nabi bersabda, binatang itu akan menghindar daripada orang yang telah membaca wa ilahu. Dan kalau itu rumah, kata Nabi, sekampung kebakar, tuh kampung semuanya kebakar. Nabi katakan rumah yang dibacakan 5 ayat terakhir tadi, maka seandainya sekampung terbakar, rumah tersebut tidak akan pernah disentuh oleh api. Hadis hasan sahih muttafaqun alaih dari Habibukum Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kiranya saudara, ini hadis, amalan ini nggak sembarang, kalau kita baca rotib lengkap dah tuh. Saudara, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, qabul hajat dunia akhirat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'al jami wa darji ya Rasul.
رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم برسول الله سلام عليك يا ربيع الشام وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا كلمة الحق علينا نحيا ولنموت ولنبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين آمين يا البعلوي شفاء يا البعلوي شفاء يا البعلوي شفاء كل قربة بكم يا أهل الولاية كل حاجة قدي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم وأهلا يا تريم وأهلا يا تريم وأهلا وبنجل بالنزل بالفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين إن شاء الله dunia akhirat barakah والعفو منكم minta maaf minta ridha minta halal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh